waktu nangkep itu telanjang semua. Cuma ini awalnya ini babi ini kan bukan mata-mata babi dari manusia kan. Gitu. Kita sebelum kita sembelih kita omen dulu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu omen dulu gitu. Bener nggak sih Pak, dari proses penangkapan itu bentuk babi itu berubah menjadi kecil? Benar. Awalnya emang kurang lebih tingginya itu 50 cm babi itu sebutnya. Oke. Terus lebarnya kurang lebih 30 cm panjangnya. Setelah ditangkap lalu ke kandang mulai mencerut. Apa tuh? Kecil. Oh, mengecil. Iya gitu. Mencerut maksudnya bisa sampai siang ya bisa kecil, jadi kecil kayak kucing gitu. Karena kan katanya kemarin ketika kalungnya dilepas, babi tersebut menjadi kecil. Ada nggak sih Pak kalung yang bisa ditunjukkan gitu Pak? Bersemedi 1 jam orangnya ya udah lama. Cuman kan dia nggak bisa cara belum gimana cara nangkepnya. Babi ini kan bagaimana dulu kan nggak tahu dia. Kalau kita ngasih juga dia nggak percaya kan bisa kan gitu ya. Kita punya inisiatif sendiri dah sama keluarga sama perusahaan ini kita gimana caranya gimana. Akhirnya babi itu kan disembelih ya Pak? Iya. Itu pukul berapa kemarin Pak? Pukul setengah 12. Oh nggak jadi sore? Rencana saya 3 hari. Sudah penuh, tapi sudah penuh. Karena emang selama baru berapa jam aja pengumuman udah nggak tahan dijagain ya teman-teman kita musyawarah panggil MUI dipanggil polisi semua. Bapak panggil MUI? Hah? Panggil MUI? Iya bertanya. Jadi keputusan udah Pak daripada ada kerumunan di sini yang jadi penyakit dari masyarakat di sembelih aja langsung gitu ya. Udah. Kan kemarin warga sempat mengatakan bahwa nanti kalau akan disembelih bisa jadi akan berubah wujud menjadi manusia Pak. Terus kemarin gimana Pak akhirnya? Tapi sampai saat ini belum. Kalau saya nggak bicara begitu ya. Pokoknya disembelih. Tapi katanya ada orang tuanya kalau sampai 3 hari itu bisa berubah jadi manusia. Tapi kalau emang satu hari itu ya kita nggak tahu. Pertama saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang sangat fatal. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini Bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ternyata itu adalah rekayasa dari tersangka dan teman-temannya. Jadi kalau disampaikan sebelumnya babi tersebut ada kalung di lehernya ikat kepala merah, itu adalah bohong. Sekali lagi saya sampaikan bohong. Ya. Idenya dari mana sih? Ide dari saya sendiri. Inspirasinya awal kita ingin selesai saja, tetapi karena banyaknya ini jadi viral. Ya anggapan kita itu menjadi sebuah ketenaran gitu, tapi tidak ada untungnya buat saya, tidak ada sama sekali gitu. Kenapa milih cerita yang kayak ngarang-ngarang cerita kayak gitu di zaman modern kayak gini? Iya Pak, ya itu dia yang saya khilaf, yang iman saya lemah, iman saya turun sebagai manusia, setan masuk ke dalam diri saya sehingga saya mempunyai suatu pikiran yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Anda sadar beli babi sadar. itu berapa? Kalau kita beli di sebuah online yaitu dengan harga 900 dan ongkos kirim, ada ongkos kirimnya ya, dikirim melalui jasa pengiriman tepat pada jam 11 kurang 5 menit kalau nggak salah, babi itu baru datang, baru sampai dan dilepas di depan rumah saya. Jadi dilepas ya, babi itu dilepas dan kita menunggu babi itu sampai datang karena posisinya dari yang dilepas sangat mudah babi itu jalan untuk ke yang disediakan gitu. Wah. Tahun 2001. Itulah alamnya begitu memang ya.
Tujuan mereka itu apa, Pak? Tujuan mereka adalah supaya dia lebih terkenal di kampungnya. Karena ini merupakan salah satu tokoh lah sebenarnya, tapi tokoh juga tidak terlalu terkenal, supaya dia dianggap saja. Itu saja. Tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh pemuda, Pak? Spesifiknya. Ya, tokoh masyarakat lah, saya lebih tepatnya tokoh masyarakat. Punya majelis atau apa sih? Majelisnya tidak juga sih, ini hanya pengajian-pengajian biasa lah, hanya guru-guru ngaji. Lalu seperti apa cara dia melakukan ini dari mulai babi, seperti apa dilanjutkan? Ya itu tadi, babinya dibeli secara online. Kemudian dirapatkan oleh tim mereka yang berjumlah kurang lebih 8 orang tadi, seolah-olah mengarang cerita. Ada 3 orang, 1 orang turun tanpa menapakkan kaki, 2 orang pergi naik motor, tiba-tiba 1,5 jam berubah jadi babi. Padahal itu tidak benar. Pak, dari 8 Sudah terencana ya, Pak? Sudah direncanakan. Berapa lama dia merencanakan ini, skenario ini? Lama, karena mereka mengarang cerita tuh kehilangan tuh dari bulan Maret. Berarti ada kurang lebih 1 bulanan. Tapi fakta adanya kehilangan beberapa warga kehilangan uang itu benar? Itu tidak jelas. Semuanya itu menurut mereka. Menurut mereka. Kalau sekarang logikanya kalau kita kehilangan ya lapor polisi aja. Sekarang yang terlibat dalam proses rekayasa itu berapa orang keseluruhan, Pak? Kalau otak pelaku adalah tersangka yang di belakang saya. Ya, Tetapi itu kan- yang pesertanya itu ada 8 orang. Pak, dari 8 orang itu pembagian tugasnya apa aja, Pak? Masing-masing punya peran. Ada yang nangkap, yang ngaku telanjang itu bukan telanjang. Bukan telanjang itu. Ada yang motong, yang membunuh babinya, memotong, ada yang menguburkan, masing-masing perannya sudah ada. Jadi mereka nggak telanjang, cuma pakai baju biasa atau pakai kolor doang? Hanya buka baju aja. Pakai buka baju. Kalau di situ, kalau di cerita video yang viral kan mereka telanjang bulat ya. Mohon maaf ini. 8 orang itu termasuk ibu-ibu yang pakai Oh tidak. Itu kan ibu-ibu kan masyarakat. Yang ditanya, begitu ditanya, oh percaya dengan kejadian itu, padahal tidak tahu cerita yang sebenarnya. Kalau untuk desainnya sih Masih 1 yang pasti, yang lainnya masih kita proses ya. Inisialnya, Pak, tersangka tersebut? Ada 8 orang. Ya, maksudnya yang sudah jadi tersangka 1 orang. AI. HI, usia? AI. Usianya 44. Warga setempat? Ya, warga Bedahan. pasalnya Pasal yang disangkakan itu adalah pasal 14 ayat 1 atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Sanksi hukumannya adalah 10 tahun. Pak, ini kan juga dia mau dicurung, apakah akan kena tindakan juga sih, Pak? Ya itu nanti kita kembangkan ya. Yang penting yang intinya dulu aja dulu. Pak, ini hari pemotongan itu kan setelah 2 hari viral itu apa ya? Kemarin Iya. dipotong. Itu sudah direncanakan juga, Pak, dalam agenda setting mereka, Pak? Sudah, itu udah satu jadi supaya skenario ini nyambung dari awal sampai akhir. Itulah yang peran-peran orang-orang tertentu itu sudah diatur, dan itu kan dikubur di tempat tertentu. Nah, itu sudah dipindah. Kan kemarin polisi sempat mengatakan akan menggali kuburan babi itu. Ya, kita pindah. Oh, tapi babinya ada? Ada. Fisiknya babinya Ada. dalam kuburan itu? Iya, Berarti kemungkinan besar tersangkanya lebih dari 1 orang. bisa aja. Pak, ada keuntungan material nggak sih, Pak? Untuk meraup uang mungkin? Untuk sementara belum ada, mereka hanya pengen terkenal. Kalaupun ada masyarakat yang minta yang di kotak itu hanya orang-orang pribadi memanfaatkan situasi ramai itu ya mereka. Cerai. Pak, ini untuk pelanggaran COVID ini prokesnya gimana, Pak? Nanti kita proses lagi. Yang intinya dulu aja kita proses.